Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.2 RPP terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Bersama saya, Syahrul SPD, CGP Angkatan 10 dari SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Perkenalkan, fasilitator saya, Bapak Budiono Eskom Mkom, pengajar praktek Dian Sriswayuni SPD AUD, dan saya sendiri Syahrul SPD. Tujuan pembelajaran khusus pada pembelajaran kali ini, CGP dapat menunjukkan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tugas 4.1, membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi siswa di kelas. Yang pertama, tujuan langkah-langkah yang terdapat Anda ikuti. Tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan Anda implementasikan. Berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Yang kedua, pilihlah satu RPP, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran, atau RPL, Rancangan Pelaksanaan Layanan, yang sudah ada dan pilihlah 2 KSE untuk diimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, Anda dapat mengacu pada RPP yang dijelaskan dalam bagian D1 dan D2 dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional pada tahap eksplorasi konsep. Dan yang keempat, sesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks di kelas Anda. Dan yang 5, unggah RPP atau RPL tersebut pada portal yang diberikan. Bapak Ibu guru hebat, kami akan menjelaskan pengertian pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, sehingga memungkinkan anak dan orang dewasa untuk mendapat dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kompetensi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi sosial dan emosional siswa. Berikut adalah 5 kompetensi PSE yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE yang saya kembangkan, yang pertama adalah kesadaran diri. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi kesadaran diri. Alasan pemilihan saya adalah siswa memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, serta mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik. Yang kedua, KSE manajemen diri. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Alasan pemilihan saya, siswa dapat menetapkan dan mencapai tujuan positif dengan mengelola diri sendiri secara efektif. KSE yang ketiga adalah kesadaran sosial. Merasa dan menunjukkan empati terhadap orang lain, kesadaran sosial. Alasan saya, pemilihan ini adalah siswa memahami dan berempati dengan orang lain, meningkatkan kesadaran sosial dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat adalah KSE keterampilan berelasi. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan yang membangun hubungan. Alasan saya pemilihan KSE ini adalah siswa dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan orang lain. Dan KSE yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Membuat keputusan yang bertanggung jawab
Alasan saya pemilihan KSE ini adalah siswa dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada kesuksesan mereka di masa depan. Bapak Ibu guru hebat, ini adalah rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi siswa di kelas. Modul ajar matematika perbandingan. Nama penyusun adalah Sarul SPD, Institusi SMP Kemala Bayang Kari 6, Surabaya. Tahun pelajaran 2023-2024, jenjang sekolah SMP fase D. Mata pelajaran matematika, elemen, bilangan, dan materi yang saya presentasikan adalah perbandingan. Ya, di kelas 7 semester genap alokasi waktu 2 JP 40 menit. Capaian pembelajaran di fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, bulat, dan akar. Bilangan dalam notasi ilmiah, peserta didik dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real dan memberikan estimasi dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, skala, proporsi, laju, perubahan, dan penyelesaian masalah. Kompetensi awal adalah 1. Faktor persekutuan terbesar, menyederhanakan pecahan dan operasi bentuk aljabar. Profil pelajar Pancasila yang saya harapkan adalah penilaian kritis dan kreatif terbentuk ketika diskusi dan mengerjakan latihan soal. Yang kedua, bergotong royong terbentuk dalam kegiatan diskusi kelompok. Dan yang ketiga, mandiri terbentuk ketika siswa mengerjakan latihan soal yang diberikan secara individu. Sarana yang saya butuhkan adalah laptop, proyektor, papan tulis, spidol, penghapus HP, dan internet. Medianya adalah Kahoot, slide PPT Canva, karton, tugas kelompok, bahan ajar, buku siswa matematika kelas 7, dan LKPD. Target peserta didik pembelajaran ini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik reguler, peserta didik dengan kesulitan belajar, dan peserta didik dengan pencapaian tertinggi. Jenis tatap muka, model pembelajaran PBL, pendekatan saintifik, metode pembelajaran diskusi kelompok. Tujuan pembelajaran dalam modul ajar matematika perbandingan kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning dengan bantuan LKPD diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait perbandingan senilai. Pemahaman bermakna perbandingan senilai adalah pemahaman antara besaran dengan ketentuan. Jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga memperbesar atau mengecil. Begitu pula sebaiknya. Pertanyaan pemantik, bagaimana hubungan antara perbandingan banyaknya botol air mineral dan perbandingan harganya. Rincian kegiatan pembelajaran pertemuan pertama adalah pendahuluan. Di orientasi, yang pertama guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, menyapa dan menanyakan kabar siswa. Ini merupakan KSE kesadaran diri. Yang kedua adalah guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Karena memakai KSE kesadaran diri, guru menyampaikan keyakinan kelas yang harus disepakati bersama sebelum pembelajaran dimulai. KSE kesadaran diri ini nanti akan kami sampaikan setiap pembelajaran yang akan menjadi budaya positif. Yang keempat, guru mengikuti kehadiran siswa. Dan yang kelima, guru menanyakan kabar kepada peserta didik KSE kesadaran diri dengan menunjukkan integritas dan kejujurannya. Dan yang keenam adalah melakukan ice breaking dengan tepuk semangat di kelas. Saya menggunakan tepuk semangat sebelum kegiatan dimulai. Ya, KSE-nya adalah manajemen diri. Terus yang ketujuh adalah guru meminta peserta didik untuk menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran. Motivasi. Saya memberi motivasi kepada peserta didik. Ini merupakan kesadaran sosial ya untuk memahami dan mengekspresikan rasa syukur pemberian acuan. Yang kesembilan adalah guru menyampaikan materi
yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Dan yang ke-10 adalah guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Ini merupakan suatu persepsi. Ya, guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman siswa ya, dengan materi sebelumnya. Selanjutnya adalah kegiatan inti, waktunya 60 menit, fase 1, ya ini fase PBL. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Pada fase 1 ini, ya guru mengajak peserta didik untuk memahami konteks perbandingan yang akan disajikan melalui PPT. Ya, ini adalah KSE manajemen diri yang menggunakan keterampilan untuk merancang. Yang kedua adalah guru memberi kesempatan ke peserta didik untuk memahami masalah tersebut pada perbandingan, berpikir kreatif. Fase kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Langkah yang pertama adalah peserta didik dibagi. Kami membagi kelompok berdasarkan pemetaan kebutuhan 5 orang, ya berkelompok secara heterogen. Kami mengambil data ini melalui tes awal diagnosis. Yang kedua adalah guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Dan selanjutnya peserta didik melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing berdasarkan petunjuk yang berisikan permasalahan dan langkah-langkah pemecahan serta meminta peserta didik dalam kelompok untuk bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. KSE yang saya pakai ini adalah diferensial proses, keterampilan berelasi dengan mempraktekkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif ya. Dengan ini menunjukkan sikap kepemimpinan ya dan mencari serta menawarkan bantuan. Fase ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada fase ini peserta didik melakukan kegiatan mengolah informasi terkait permasalahan yaitu menyelesaikan LKPD sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan. KSE yang kami gunakan adalah differential content, ya kesiapan belajar, konkret abstrak, profil pelajar Pancasila, berdasarkan gaya belajar mindfulness. Selanjutnya adalah guru membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, yang relevan, yang jelas agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang sedang diselidiki dalam LKPD, ya bergotong royong. KSE yang kami pakai ini adalah diferensial proses, diferensial produk. Ya. Selanjutnya adalah peserta didik diberikan kebebasan mencari informasi untuk mengerjakan LKPD melalui buku paket, kanal YouTube atau website lainnya. Ya, ini adalah diferensial konten pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya guru berkeliling untuk melihat kegiatan peserta didik, memastikan peserta didik itu sudah bekerja ya dengan perintah ya serta memberikan bantuan terdapat masa jika dalam kelompok itu ada masalah ya. Selanjutnya adalah fase 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok ya berupa penyelesaian masalah yang ada di LKPD. Ini merupakan pengambilan keputusan bertanggung jawab ya KSE-nya. Berarti keberanian menyampaikan informasi di depan kelas. Dan selanjutnya adalah beberapa kelompok merepresentasikan hasil diskusi kelompok lain, dan kelompok lain akan memberi tanggapan terhadap kelompok yang sedang maju, dan berikutnya begitu seterusnya. Fase yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada fase ini peserta didik mengevaluasi hasil diferensiasi yang dilakukan bersama kelompoknya berdasarkan tanggapan dari kelompok lain ya. Setelah presentasi nanti kelompok lain memberikan tanggapan. Selanjutnya adalah guru memberikan penguatan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kegiatan penutup Bapak Ibu adalah peserta didik menjelaskan kesimpulan pembelajaran yang akan dilakukan ya dengan bimbingan guru. Ini KSE-nya yang kami pakai adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Anak-anak berlatih untuk membuat keputusan ya yang beralasan untuk dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah peserta didik dapat melakukan refleksi pembelajaran yang baru saja telah dilaksanakan. Ya, ini merupakan KSE kesadaran diri, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri ya.
Selanjutnya, guru memberikan penugasan kepada peserta didik. Yang selanjutnya, peserta didik diminta masukan oleh guru untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Ya, melaksanakan refleksi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan menjawab pertanyaan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini ya. Ini merupakan KSE kesadaran diri ya. Selanjutnya, apakah bagian yang menarik dari pembelajaran ini anak-anak? Mengapa? Ini merupakan KSE kesadaran diri ya dengan mengembangkan salam. Selanjutnya adalah apakah kalian dapat memahami pembelajaran hari ini? Ya, ini merupakan KSE kesadaran diri. Dan menurut kalian apakah hal penting yang akan mempelajari pendidikan senilai mengapa? Ini merupakan KSE pengembangan keputusan yang bertanggung jawab ya. Dan yang kelima adalah apa tantangan yang masih kamu temui saat mempelajari materi ini, bagaimana kamu akan berlatih ya mengatasi tantangan tersebut. KSE yang saya gunakan dalam manajemen diri, menunjukkan disiplin dan motivasi diri. Selanjutnya, Bapak Ibu, peserta didik dapat menyimak penjelasan guru mengenai rencana pembelajaran pertemuan berikutnya. Kami menyampaikan pertemuan berikutnya itu ada pelajaran apa. Dan yang selanjutnya, guru menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa di depan kelas. Ini adalah kegiatan religius, kesadaran diri ya, menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai ya. Selanjutnya, peserta didik dapat mengucapkan salam secara bersama-sama untuk menutup pelajaran pada hari ini. Ini KSE kesadaran diri. Bapak, Ibu, guru hebat, asesmen yang saya pakai adalah asesmen sebelum pembelajaran yaitu diagnosis, asesmen selama proses pembelajaran formatif. Ini adalah Bapak Ibu modul ajar yang kami gunakan. Dalam modul ajar ini kami juga membuat materi ajar di dalamnya ya tentang perbandingan senilai. Ini merupakan materi dalam modul ajar kami yang saya sampaikan. Ini modul ajarnya perbandingan senilai. Dan selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, kami membuat LKPD, lembar kerja peserta didik perbandingan senilai. Nah, ini saya bagikan kepada kelompok ya, yang pada waktu pengerjaan kelompok anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini LKPD-nya Bapak Ibu. Ini ya. Nah, ini adalah soal asesmen formatifnya tentang perbandingan senilai. Dan kami juga menyiapkan rubrik penilaian tes formatif tersebut. Asesmen yang saya gunakan, ya yang pertama adalah asesmen lembar observasi, terus yang kedua adalah asesmen penilaian formatif, yang ketiga adalah asesmen rubrik penilaian kelompok, dan yang keempat adalah lembar refleksi diri kegiatan dalam pembelajaran, dan yang kelima adalah rubrik asesmen proses dan konten. Dan yang keenam adalah ini adalah rubrik lembar observasi penerapan profil pelajar Pancasila beserta rubrik penilaian penerapannya kami lampirkan. Dan selanjutnya adalah lampiran asesmen diagnotis Bapak Ibu. Ya. Kesimpulan, PSE dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, memungkinkan anak dan pendidik memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. PSE sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan akan membentuk individu yang lebih berempati, berintegritas, tangguh secara emosional. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan saya dalam penerapan demonstrasi kontekstual. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Sarul SPD, CGP Angkatan 10 dari SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Salam guru penggerak. Tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.